warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirana Fahri dari perwakilan kelompok 4 bersama dengan rekan-rekan kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai muatan dosis. Saya sendiri akan menjelaskan mengenai loading dose. Loading dose atau intian dose adalah dosis awal yang diberikan agar mencapai konsentrasi obat yang cukup secara cepat di dalam darah sehingga tercapai dosis terapeutik atau dosis yang dapat memberikan efek penyembuhan. Loading dose dilanjutkan dengan maintenance dose, di mana dosis akan diturunkan secara perlahan sampai tercapai dosis dengan konsentrasi dalam darah yang tepat dapat memiliki dosis terapeutik. Maintenance dose disebut juga dengan dosis pemeliharaan. Nah, sebagai contoh, pemberian antibiotik seperti clomarafenicol diberikan loading dose 500 mg lalu dilanjutkan dengan maintenance dose 250 mg. Faktor yang mempengaruhi dosis obat, di mana dosis obat yang diberikan kepada penderita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor obat, yang kedua adalah cara pemberian obat tersebut, dan yang ketiga adalah penderita. Di mana pada faktor obat dipengaruhi juga terhadap sifat fisikanya, yang dimana daya larut obat dalam air atau lemak, kristal atau amor, dan sebagainya. Kemudian terdapat juga sifat kimiawi, yaitu asam, basa, garam, ester, garam kompleks, pH, dan pKa. Kemudian toksisitas, yaitu dosis obat berbanding terbalik dengan toksisitasnya. Kemudian faktor yang kedua adalah cara pemberian obat kepada penderita, di mana terdapat beberapa cara, yaitu secara oral, yang dimana secara oral ini yaitu dimakan ataupun diminum. Kemudian parenteral, di parenteral ini terdapat suntikan, intramuskular, intravena, dan sebagainya. Kemudian rektal, vaginal, uretral, lokal, topikal, transdermal, dan lain-lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu penderita atau karakteristik penderita, di mana faktor ini meliputi umur, neonatus, bayi, anak-anak, dewasa, dan geriatrik. Kemudian berat badan, biarpun sama-sama dewasa, berat badan dapat berbeda besar. Kemudian jenis kelamin, terutama untuk obat golongan hormon. Kemudian ada ras dan toleransi, kemudian obesitas, di mana untuk obat-obat tertentu faktor ini harus diperhitungkan. Kemudian terdapat sensitivitas individual, keadaan patofisiologi, yaitu kelainan pada saluran cerna mempengaruhi absorpsi obat, penyakit hati mempengaruhi metabolisme obat, kelainan pada ginjal mempengaruhi ekskresi obat. Kemudian terdapat kehamilan, faktor lingkungan juga terdapat pada faktor ketiga ini. Kemudian terutama faktor-faktor penderita seringkali kompleks sekali karena perbedaan individual terhadap respon obat tidak selalu dapat diperkirakan. Penentuan loading dosis. Yang pertama itu mencari data. Cari data mengenai rentang terapeutik obat dan versus obat dari literatur pustakawan. Besar kepada tunak yang diinginkan biasanya dari nilai tengah rentang terapeutik. Yang kedua itu menghitung dosis, yang dimana dosis muatan dihitung dengan persamaan berikut. DL sama dengan CSS kali VD. Yang ketiga itu yang perlu diperhatikan dalam menangani obat-obatan adalah menghitung dosis secara akurat, karena jika salah dalam menghitung dosis maka akan berdampak pada kondisi kesehatan kita. Keracunan obat atau penyakit yang semakin parah menjadi salah satu akibat dari overdosis. Pemberian infus dan dosis muatan intravena. Yang pertama, aturan umum jika obat diberikan dengan interval yang sama dengan waktu pada eliminasinya, maka suatu dosis muatan obat sama dengan 2 kali dosis maintenance. Yang kedua yaitu
terutama bergantung pada waktu paruh eliminasinya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 90% CAF kurang lebih 3,3 waktu paruh, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai 99% CAF kurang lebih sama dengan 6,6 waktu paruh. Untuk suatu obat dengan waktu paruh 4 jam memerlukan kurang lebih 13 dan 26 jam masing-masing untuk mencapai 90% dan 99% CAF. Perhitungan muatan dosis, di mana yang pertama itu ada obat-obat yang diabsorpsi cepat yang berkaitan dengan eliminasinya dan yang didistribusi cepat, maka dosis muatan dapat dihitung sebagai berikut, di mana rumusnya DL atau loading dose per D0 atau dosis awal sama dengan 1 gram epsilon pangkat KM kali T dikali dengan 1 gram epsilon pangkat min KT. Dan untuk obat yang diabsorpsi sangat cepat dan hasil kar besar atau dalam hal infus intravena, kar menjadi mendekati 0 dan persamaan 842 menjadi 843, di mana rumus yang digunakan yaitu loading dose per dosis awal sama dengan 1/1 gram epsilon per pangkat min KT. Dosis muatan akan mendekati jumlah obat yang diabsorpsi secara tubuh dalam keadaan tunai, sehingga dirumuskan rasio dosis sama dengan loading dose dibagi dosis awal atau dosis penjagaan. Sebagai aturan rasio dosis akan sama dengan 2,0. Jika jarak waktu pemberian dosis yang dipilih sama dengan waktu paruh eliminasi, gambar 8.5 menunjukkan kurva kadar plasma. Waktu untuk pengaturan dosis dengan dosis penjagaan yang sama tetapi dosis muatan berbeda. Suatu pendekatan yang cepat untuk dosis muatan, D dapat diperkirakan dari persamaan seperti DL sama dengan FD kali CAP per S kali F. CAP adalah konsentrasi obat dalam plasma yang diinginkan, S adalah bentuk garam dari obat, dan F adalah faktor bioavailabilitas obat. Clindamycin dengan dosis 150 gram diberikan secara oral setiap 6 jam selama 1 minggu. Berapakah konsentrasi steady state obat tersebut? Nah, jika diketahui pada soal tersebut hanya yaitu 0,24 per jam, 0,247 per jam, T/2 atau paruh waktunya 2,81 jam, PD-nya 43,91, dan fraksinya yaitu 100%. Akan menggunakan rumus yaitu konsentrasi rata-rata tubuh sama dengan 1,44 dikali dosis dikali T/2 dikali fraksi per volume dosis dikali tau. Nah, jika sudah diketahui dalam soal tersebut, tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Yang tadi diketahui yaitu 1,44 dikali dosisnya yang pada soal tertera 150 mg dikali T/2-nya yaitu 2,81, fraksinya yang tadinya 100% diubah kemudian menjadi 1 karena 100/100 jadinya 1. Untuk volume dosisnya yang diketahui pada soal yaitu 43,91 dikali dengan tauk yang diketahui yaitu 6. Jika dijumlahkan semuanya akan menghasilkan 2,7.